Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Rizka. wabarakatuh. Baik, saya mulai ya Bu, izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum. Kami ucapkan yang terhormat kepada Rektor Swings dan juga beliau sebagai narasumber pada malam hari ini, yaitu Bapak Muhammad Iqbal, PhD Psikolog, dan yang terhormat juga kepada Wakil Rektor 2, Ibu Fatik Budi Priyanti, yang terhormat juga kepada Wakil Rektor 3, sekaligus Kaprodi S2 Manajemen, Magister Manajemen, dan sebagai moderator pada malam hari ini. Selamat malam semua, selamat datang, dan terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung pada kuliah umum hari ini. Saya sangat bersemangat untuk memperkenalkan tema kita saat ini yang sangat menarik, yaitu membangun personal branding dalam dunia profesional saat ini. Memiliki personal branding yang kuat adalah kunci untuk menonjol dan mencapai kesuksesan. Personal branding adalah tentang bagaimana kita mempresentasikan diri kepada dunia, baik dalam dunia kehidupan pribadi maupun profesional. Dalam era digital ini, personal branding menjadi semakin penting karena jejak digital kita dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang pentingnya membangun personal branding dan bagaimana cara membangun citra diri yang kuat dan autentik. Mari kita mulai dan manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama langsung dari rektor kebanggaan kita, yaitu Bapak Muhammad Iqbal, PhD Psikolog. Kepada Bapak Muhammad Iqbal, dipersilakan. Baik, bisa slide-nya buat ya, operator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua, yang saya hormati para wakil rektor, para kaprodi, para tenaga kependidikan, para mahasiswa baik pasca sarjana maupun sarjana dimanapun berada. Hari ini senang sekali kita bisa sharing bersama karena topik ini adalah topik yang sangat diminati. Banyak orang mengundang saya menyampaikan topik ini, lalu tetapi saya lupa pula menyampaikan topik ini kepada kampus saya sendiri. Nah, kenapa membangun personal branding ini penting? Karena dunia industri sekarang sudah padat. Artinya apa? Ke depan kalau orang tidak berbisnis, maka orang itu tidak akan dapat pekerjaan. Untuk itu, pengalaman saya pribadi sebagai seorang entrepreneur itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian, bagi para mahasiswa. Betapa personal branding itu sangat penting. Apalagi sebagai pemilik konsultan, ya, KAP, lawyer, kemudian konsultan manajemen, SDM, ini tentu saja menjadi salah satu penting sekali dalam perkembangan teknologi informasi. Di era digital sekarang, kita melihat bahwa media ini menjadi salah satu topik yang paling sangat penting. Apalagi sekarang akan ada pilkada misalnya. Semua orang akan membranding dirinya. Sorry, orang di mute semua ya. Tetapi banyak di antara mereka yang terlambat. Ketika mereka ingin mencalon, baru mereka melakukan personal branding. Ini padahal dan tentu saja sangat penting bagi pengembangan karir kita ke depan. Slide-nya bisa buat? Ya, Pak, sebentar Pak, slide-nya saya tampilin. Sebentar ya, Pak. Ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya akan nanti menyampaikan tentang apa itu personal branding, apa manfaatnya, dan bagaimana cara melakukannya. Saya kira hari ini di mahasiswa pasca sarjana ada banyak para entrepreneur, ada banyak para praktisi ya, yang tentu saja sangat penting di dalam melakukan personal branding ini. Tadi pagi saya sedang memperpanjang paspor, ternyata orang yang memperpanjang paspor itu adalah follower saya. Maka segala urusannya mudah, misalnya kira-kira begitu ya.
termasuk juga di dalam menawarkan produk, konsultan kepada perusahaan, kepada instansi, bahwa mereka selalu mencari orang yang terkenal. Mereka selalu mencari orang yang mudah diingat atau orang-orang yang seorang influencer yang memiliki pengaruh di hadapan masyarakat. Iya, berapa suci tadi itu? Bisa berarti? Lo bisa di belum bisa di Pak, sebentar Pak. Baik teman-teman, mahasiswa sekalian, sebelum slide-nya ditampilkan, Ya, jadi saya ingin kembali mengingatkan teman-teman bahwa dunia ke depan betapa pekerjaan itu akan semakin sulit, betapa entrepreneur itu adalah sebuah keharusan. Jadi dari sekarang, teman-teman yang hari ini masih S1, jangan berpikir mencari uang nunggu kuliah. Sekarang kita harus belajar bagaimana kita memulai usaha. Dan jangan pernah berpikir untuk mengantri pada pameran pekerjaan. Harusnya kita lulus dengan memberi pekerjaan. Untuk itu, salah kalau orang mengatakan bahwa kuliah itu untuk mencari uang. Kuliah itu adalah supaya kita lebih beradab, lebih beretika, lebih bermoral. Dan mencari uang itu tidak harus nunggu selesai kuliah. Ini adalah tagline yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana pengalaman saya pribadi ketika kuliah di UIN Ciputat, semester 1, semester 2 saya udah pergi ke Kalimantan, pergi ke Jawa, pergi ke berbagai pulau sebagai asisten trainer. Lalu lama-lama saya punya perusahaan training sendiri. Begitulah kira-kira bagaimana perkembangan sejarah bagaimana seseorang membangun usaha. Kalau hari ini dia tidak mungkin langsung punya ruko, tidak mungkin dia langsung punya mobil, dia memulai dengan apa yang ia miliki. Next. Apa itu entrepreneur? Orang yang melakukan aktivitas wirausaha dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi dan pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Jadi entrepreneur itu adalah seorang marketing. Dia bukan hanya menciptakan produk, tapi dia juga harus bisa menciptakan sebuah cara menjual produk. Yang ini tentu saja profesi yang sangat banyak sekali peluangnya berbandingkan seorang yang berprofesi di bidang produk, memproduksi produk. Next. Ini pengalaman praktis saya dulu pulang ke Indonesia 2011, saya ada warung ibu saya yang ibu mertua saya punya warung soto waktu itu di depan rumah, lalu tidak terpakai, biasanya disewakan. Lalu saya iseng-iseng buat namanya rumah konseling. Next. Awalnya nggak ada PT-nya, lalu memulai bisnis, ya buat PT namanya PT Namari Instant Solusi. Biayanya waktu itu saya ingat 5 juta. Jadi, lalu pertanyaannya bagaimana orang mengenal saya? Maka saya membranding sebagai owner dari rumah konseling. Pemilihan nama ini juga simple. Ya, nanti teman-teman yang dari pajak akuntansi buat namanya rumah pajak, atau pajak info, atau solusi pajak, atau pajak mudah. Ya, semua konsultan dimulai dari brand. Next. Lalu mulai dari apa yang kita punya, ya, membangun dari uang bertahap. Buahnya 2 juta, bangun 2 juta, ya. Bahkan sebenarnya orang zaman sekarang nggak perlu kantor kayak zaman dulu. Semuanya dimulai dari brand. Next. Branding nama usaha dan logo usaha sangat penting untuk menarik minat klien logo, ya. Termasuk dengan personal diri. Apa yang orang ingat ketika ingat nama Iqbal? Tentu saja orang akan mengingat sebagai psikolog atau politisi. Apa yang orang ingat dari Bu Ati, dari Rizka, dari Bu Winaya, dari Pak Solihin misalnya. Semuanya pasti ada brand yang diingat. Untuk itu, untuk memperkuat brand, sampai sekarang bahkan efeknya luar biasa. Kalau orang makan mie, selalu dikatakan makan Indomie, padahal di situ ada merek lain. Kalau minum air mineral, selalu dikatakan Aqua, padahal ada merek. Begitulah dampak brand itu bisa panjang. Ya, selalu dikatakan bahwa dikaitkan dengan merek.
Padahal brand itu bermacam-macam. Next. Jadi brand itu berhubungan dengan identitas, ya, desain, ya, warna, logo, marketing, nama, dan advertising. Next. Contoh ini rumah konseling saya. Logo rumah sebagai tempat untuk curhat, slogannya We Care, You Share. Sebut nama rumah konseling sangat mudah dan ingat. Ini nama istilahnya nama retail. Ya. Warna, tulisan rumah warna ungu simbol kematangan. Jadi coba nanti buat yang simple. Jangan membuat PT ataupun nama sebuah usaha itu yang ribet. Yang simple, yang mudah diingat orang. Next. Badan hukum, ya, visi misi biasa. Ini kalau teman-teman buat usaha jasa, ya, nanti bisa konsultan manajemen, ada konsultan pajak, ada konsultan keuangan, ya. Itu penting. Sampai sekarang saya tanya, siapa konsultan keuangan yang paling Anda ingat? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ingat manajemen keuangan, ingat siapa? Ada ingat? Siapa? Pak Solihin, konsultan keuangan yang paling top siapa? Coba next. Ini berusaha, next lanjut aja. Lalu bagaimana membuat produk? Ini penting ya. Cari masalah. Di mana ada masalah, di situ ada duit. Tadi saya ngantri di imigrasi, saya berpikir, kenapa nggak kita buat usaha jasa antrian? Mungkin nggak? Orang kan ribet ngantri nih. Misalnya orang mengurus paspor, mengurus dokumen, ya. Dia itu harus datang pagi. Dia nggak tahu cara nguploadnya. Dia nggak tahu cara ngambil paspornya. Maka sebenarnya ada peluang kita buat namanya bisnis jasa antri. Ya. Jadi dalam perspektif orang psikologi, di mana ada masalah, sebenarnya di situ ada duit. Kalau ingin menemukan banyak duit, maka carilah sebanyak-banyaknya masalah. Next. Lalu buat misalnya tulisan konsultan, ya. Saya pernah menjadi konsultan di majalah Umi Anida, di Republika juga sering nulis, di Jawa Pos, di Kompas. Itu bagian dari branding untuk orang menguatkan personality kita. Next. Lalu media sosial ini penting. Saya punya Instagram, kayaknya hampir 190.000 follower. Insya Allah mungkin bulan depan sudah 200.000. Itu pertumbuhannya sangat cepat dari konten-konten. Ada yang nonton satu video 11 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, ya, dan ratusan ribu. Ini semua berawal dari strategi branding. Lalu dari mana dapat duitnya? Dapat duitnya dari red card. Red card itu adalah harga atau budget atau fee yang kita keluarkan ketika orang mengundang kita. Dulu saya selalu diundang biasa 1 juta, 2 juta. Ya. Tapi dengan follower yang banyak, dengan branding yang kuat, akhirnya orang nggak kita bilang harga, mereka sudah menawarkan. Pak, gimana kalau 15 juta? Cukup nggak? Pak, kalau 10 juta gimana, Pak? Kalau 5 juta boleh nggak, Pak? Itu akibat dari brand, akibat dari popularitas. Karena orang Indonesia ini psikologisnya selalu mencari narasumber itu yang terkenal, yang muncul di TV, di media, dan yang lain-lain. Next. Demikian juga TikTok, ya, ini juga penting. TikTok ini sekarang sangat cepat, yang nontonnya jutaan, ya, dan ini sangat juga membantu bagi kita ingin melakukan branding. Next. Selanjutnya, value. Value dalam dunia bisnis adalah tentang mengapa pelanggan harus memiliki sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. Value adalah ide untuk meyakinkan pelanggan yang potensial. Jadi ketika orang sudah mengingat rumah konseling, maka orang mengingat ownernya adalah Dr. Iqbal. Maka saya sekarang tidak lagi menjadi psikolog. Saya sekedar menjual nama brand rumah konseling, tetapi yang menjalankannya adalah associate saya. Saya punya kurang lebih 10-20, kalau ada project bisa 20, kalau yang standby mungkin 10 orang yang bisa menjadi psikolog di rumah konseling. Dan saya setiap hari mendapat fee dari
konseling yang mereka lakukan. Itu akibat dari brandnya yang sudah bagus. Next. Lalu bagaimana memulai jadi entrepreneur? Tentu saja pertemanan ini penting. Ya, produk tanpa pertemanan, networking berat. Next. Coba bayangkan Anda adalah sebuah produk. Silakan tutup mata. Silakan tutup mata Anda. Bayangkan Anda adalah sebuah produk. Anda adalah produk dari pola pikir Anda, pengalaman Anda dan lingkungan. Kira-kira apa produk yang Anda pikirkan? Kira-kira orang lain memandang sebagai apa? Dosen yang pinter, pedagang yang berani, marketing yang sukses, marketer yang sukses, mahasiswa yang baik, apa coba? Ini semua adalah bagaimana strategi kita membangun. Next. Ini contoh tentang produk, ya kan? Tentu Anda akan tahu apa komposisinya. Di situ ada gulanya, garamnya, ya. Next. Tepungnya, ya. Dan komposisi Anda sama dengan personal value Anda. Saya ingin dikenang sebagai pemimpin yang berintegritas, misalnya. Saya ingin dikenang sebagai pemimpin yang berani. Saya ingin dikenang sebagai pemimpin yang percaya diri. Itu adalah value. Next. Ini ada sama-sama keripik kentang, rasanya barbecue, tapi kok beda harganya. Citato harganya 8.000, Lay's harganya 11.400, Pringles harganya 20.000. Kenapa? Kan sama-sama kentang. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa beda harganya? Kenapa Bu Ati? Mereknya kali ya, Pak. Mereknya. Brandnya. Terus apa lagi? Rasa. Rasa. Terus apa lagi? Sama-sama kentang rasanya kan? Iya, karena kemasannya. Kemasannya. Namanya sama, kentang. Iqbalnya sama dengan dokter yang lain, psikolog yang lain, tapi kemasannya. Oh, dia terlihat keren. Dia rapi, oh dia ini tutur bicaranya sistematis, konsisten, gitu ya. Sehingga ini yang dilakukan oleh para motivator, para konsultan, para psikolog, para ahli manajemen untuk menggait, mendapatkan klien. Begitu orang pakai dia biasa aja, yang namanya semua konsultan sama. Kira-kira begitu. Next. Selanjutnya, lihat ada tambahan personal value. Terus tunggu, balik lagi. Balik. Ada pertambahan personal value yang unik di masing-masing snack meskipun bahannya beda, yaitu kemasannya tadi. Next. Dengan personal value yang berbeda, lihat bagaimana keripik kentang dengan bahan yang sama ditempatkan di pasar ke tempat yang berbeda. Ya, Citato tadi di warung. Kalau Lay's di Indomaret. Tapi kalau Pringles ya yang mahal tadi ditempatkan di mall, ditempatkan yang tempat barang-barang mewah. Jadi harga itu juga, kemasan juga menentukan harga. Padahal sama-sama makan kentang, keripik kentang. Next. Personal value Anda menentukan di mana dan bagaimana demand terhadap diri Anda sendiri. Next. Open-minded dan kekinian, ya. Hari ini mahasiswa pasca sarjana jangan ragu-ragu untuk tampil berani, percaya diri, pandai berkomunikasi, pandai membawakan diri, pandai berteman, pandai melakukan aktivitas-aktivitas yang penting lainnya. Next. Memiliki kreativitas. Orang yang kreatif mampu merencanakan. Ini penting. Artinya jangan pernah berhenti berinovasi, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Ya, hari ini kebutuhan tentang konsultan pajak sangat tinggi. Kebutuhan akan konsultan keuangan sangat tinggi. Ya, bayangkan Bang Sandiaga Uno cerita ke saya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dia menjadi konsultan keuangan di saat dia tidak punya uang. Hebat itu ya. Di saat dia nggak punya uang, dia jadi konsultan keuangan. Padahal dia sendiri gagal mengelola uangnya gitu ya. Tapi dia berhasil meyakinkan orang
ya, dan itu membuat dia berani. Jadi jangan nunggu sempurna untuk maju. Bayangkan Bang Sandi cerita ke saya di saat dia nggak punya uang, nganggur, dia menjadi konsultan keuangan, mengelola uang orang gitu. Itu adalah sebuah value, adalah sebuah keberanian. Jadi jangan pernah Anda mencari kesempurnaan baru mencoba. Jadi cobalah dengan cara yang Anda miliki. Next. Untuk itu di era digital kita perlu mengupgrade 6 kecerdasan baru. Yang pertama apa? Teknologikal. Bagaimana menggunakan, mengikuti, dan memanfaatkan teknologi menghasilkan uang. Bukan sebagai konsumen. Hari ini kita beli pulsa sebulan bisa 200.000, 300.000. Membeli kuota. Tapi pertanyaannya siapa yang kaya? Siapa yang menikmati ini semua? Harusnya kuota yang kita keluar 200-300.000 itu menghasilkan 5 juta, 10 juta. Karena teknologi harusnya menjadi hal yang produktif, bukan konsumtif. Yang kedua adalah kecerdasan kontekstual, memahami dan memanfaatkan dengan efektif semua yang memungkinkan dalam situasi dan kondisi di mana diri berada. Ya, kita harus upgrade apa yang terjadi di masyarakat, apa kebutuhan Gen Z. Oh, Gen Z ini ternyata mereka dikit-dikit healing. Oh, mereka perlu paket jalan-jalan, ya kan? Muncullah ada paket jalan-jalan ke Baduy dalam, ya kan? Muncullah paket-paket Gunung Pangrango. Ya, itu adalah bagian dari menjawab masalah. Di mana ada masalah, maka di situ ada peluang. Social and emotional, kecerdasan untuk mengelola hubungan dengan orang lain dan emosi pribadi. Ya, ini penting. Bagaimana kita memperbanyak kawan. Ya, sebagaimana tagline para politisi, 1 musuh kebanyakan, 1000 kawan masih kurang. Ini penting. Generatif, yaitu kecerdasan untuk menangkap kesempatan dan peluang. Orang menyebutnya oportunis. Bukan oportunis, tapi sebenarnya generatif, yaitu bisa melihat peluang. Oh, banyak orang kesulitan mencari konsultan pajak. Gimana caranya agar pajak mereka dengan mudah kita bantu? Cari jalan, buat aplikasi, tawarkan diri. Ya, banyak perusahaan yang tidak paham undang-undang pajak, buat pelatihan. Jadi semua masalah itu akan menjadi hal yang positif jika kita bisa mengambil peluang. Eksploratif transformasional, kecerdasan untuk mengeksplorasi semua kesempatan dan berani melakukan transformasi perubahan. Ya, hari ini teman-teman yang jadi pemimpin saatnya berinovasi, transformasi. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah moral, kecerdasan untuk bekerja menggunakan nilai-nilai universal dalam kehidupan. Next. Ini contoh bagaimana pelatihan itu tidak tanpa modal. Ya, saya modalnya Zoom aja nih. Jadi 2017 saya mulai buat kelas-kelas online. Ya, dan banyak waktu itu mempertawakan masa pelatihan online sih. Dan apa yang terjadi ketika COVID, saya panen karena banyak orang undang saya secara online. Nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah, tetapi mendatangkan uang. Next. Jadi menyadakan pelatihan, workshop, seminar ini adalah cara yang mudah. Dan Anda tidak harus jadi pakar, karena yang bicara orang lain, bukan Anda. Anda hanya menjadi pemerantara, IO-nya aja. Next. Instagram terus, YouTube lagi, YouTube terus, jadi mana? Media kerja aja yuk. Jadi kita penting bagaimana memaksimalkan media sosial kita. Nanti kalau bicara tentang bagaimana meningkatkan follower, views, itu ada kelas khususnya. Next. Aktif dan maksimal sosial media dalam realitas digital saat ini, profil media sosial dapat menjadi hal yang besar bagi karir Anda. Sekarang orang setiap mencari pekerja, mencari konsultan, dia tanya atau mencari narasumber, dia tanya, cek, Pak, alamat IG-nya apa? Dia mau profiling dulu. Ya, itu penting. Next. Sarana kreatif tanpa batas yang membuat konten, maka hari ini dosen-dosen yang masih bisa berbicara, ya buat konten-konten setiap hari untuk sebagaimana mengingat kita, menambah kompetensi kita, sehingga satu hari ini konten ini akan dibaca, ditonton oleh anak cucu kita. Next. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Jadi kata Abdul Talib. Next. Fokus pada hal yang positif, memanfaatkan dan buat kesempatan. Next. Menciptakan branding yang mendunia yang hanya lewat genggaman tangan. Ini penting, bagaimana sekarang banyak sekali orang-orang itu yang bisa terkenal bukan karena hanya kecerdasan, tapi juga kreativitasnya. Ada yang dia membahas musik, ada yang membahas tentang
menggunakan gadget, ya. Ada yang dia ada kakak Kev, pernah tahu ya? Dia Lukman itu dia membuat branding menirukan gaya-gaya senior di sekolah ya misalnya. Itu banyak sekali yang sekarang viral dan mendunia akibat sosial media. Next. Beranilah dalam ambil kesempatan, jangan pernah ragu untuk mencoba. Jika Anda kesempatan menghampiri, tidak perlu takut dan malu jika gagal. Malulah jika Anda tetap berada diam di tempat yang sama dan hanya menjadi penonton orang lain gagal. Orang lain yang gagal. Padahal mereka sedang berusaha untuk tidak hanya diam. Next. Never wish life were easier, wish that you were better. Demikian. Next. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Muhammad Iqbal, PhD Psikolog, atas pemaparannya yang sangat informatif tentang cara membangun personal branding. Kami yakin bahwa informasi yang telah disampaikan akan sangat bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan citra diri yang kuat dan otentik. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada Ibu Dr. Winaya Purwanti selaku moderator. Dipersilakan kepada Ibu Winaya. Iya, makasih Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam dengar warahmatullahi wabarakatuh. barusan paparan yang begitu up to date, kekinian, dan harus kita tempatkan pada posisinya pada diri kita melihat bagaimana kita untuk bisa maju pada saat ini menempatkan diri pada membuat bagaimana personal branding itu menjadikan kita lebih maju, dan lebih maju. Ya Pak Iqbal ya. Nah, Ya. ada banyak yang bisa dipertanyakan pada Pak Iqbal, khususnya yang bagian pemasaran ini, juga berlaku untuk semua. Bagaimana cara meningkatkan personal branding, di mana kita kalau mau saat ini maju, personal branding adalah merupakan sesuatu yang melekat pada diri kita. Raise hand dapat digunakan atau bertanya menggunakan chat yang ada di layar monitor kita semua. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand dan kita akan buka 3 penanya pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iqbal. Ya Pak Abdul Khalik Pak. Mohon izin Pak, saya mau bertanya nih Pak terkait dengan branding value kita ini Pak ya. Saya sebagai konsultan pribadi Pak, konsultan pajak, untuk menaikkan nilai kepada klien itu susah sekali Pak sampai hari ini. Artinya ketika kita mendapatkan klien, mereka sudah mematok harga sedemikian rupa sehingga untuk menambah nilai value itu susah sekali. Sehingga kalau kita tidak ambil, hilang peluang itu Pak. Nah, caranya seperti apa nih strateginya Pak kira-kira Pak supaya nilainya itu sedikit lebih dibandingkan tahun-tahun yang lalu gitu Pak. Makasih Pak Iqbal. Baik, menarik Pak Khalik ya. Pak Khalik namanya ya Pak ya. Pak Khalik, Abdul Khalik Pak. Iya. Abdul Khalik ya. Jadi ini penting ya. Termasuk Bapak kuliah lagi itu bagian dari meningkatkan added value tadi. Kedua, penampilan. Makanya para pebisnis di Jakarta itu suka dalam kutip berbohong ya. Berbohong yang positif lah menurut saya ya. Dia membuat kemasannya bagus. Misalnya mobilnya. Karena orang melihat saya sebagai narasumber. Itu sering sekali orang mengundang saya itu ngelihat saya datang naik apa. Bahkan dia pulang nganternya sampai ke depan mobil saya. Dan ternyata beberapa kasus karena mobil saya bagus, jadi akhirnya bayaran saya dimahalin, dinaikin. Jadi kantornya misalnya ya, gimana kantornya itu penting juga. Kalau kantornya di rumah ya dia menganggap ya kita memang susah ini gitu. Makanya perlu modal memang branding ini. Tetapi tadi lagi-lagi performance itu penting. Percaya diri, networking, pertemanan, ya. Dan yang terpenting tadi adalah bagaimana kita meyakinkan. Kalau Bapak nanti sudah sampai doktor, saya kira juga harganya beda. Oh ini dokter nih,
Karena Baik. ditambah lagi kemasannya, agak branding dikit, ada agak muda dikit, ya kan? Gayanya Ya. juga meyakinkan, komunikasinya enak gitu ya. Dan perlu marketing, Pak. Ini penting. Gunakanlah anak-anak milenial, anak-anak muda sebagai marketing. Nggak ada ruginya kita gaji marketing sebulan 4,5 juta, tapi kita bisa dapat 50 juta dari adanya marketing. Oke. Dan yang terpenting tadi tampilan, logo, nama perusahaannya, brandnya, kop suratnya, itu juga harus meyakinkan sehingga added value kita tinggi. Jadi menurut saya di era digital gunakan media sosial. Bapak diundang seminar ya dimanapun, diupdate, diupload, terus Bapak nulis di koran, terus diliput kegiatannya, itu bagian dari membangun brand. Sehingga orang, oh ini ternyata keren ini. Jadi orang sebenarnya dalam dunia konsultan itu bayar berapa aja mau. Asal orang yang dia hire itu adalah orang yang benar-benar terkenal. Jadi kata-kata terkenal ini penting sekarang. Atau berpendidikan, atau dalam. Ada juga orang nggak terkenal tapi dia rapi. Dia punya beyond, berbeda. Apa yang membedakan Bapak dari konsultan pajak lainnya? Itu harus ada. Apakah senyumnya, apakah keramahannya, apakah gaulnya, atau sering memberi, misalnya ya. Setiap lebaran ngirim parcel, oh, ini berkelas nih berarti konsultan pajaknya nih, ada budget untuk maintenance kliennya gitu ya. Jadi harus out of the box. Demikian. Baik, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Abdul Khalik. Rizky Akbar jadi mau bertanya? Rizky, udah jadi? Nggak ada pertanyaan, Rizky? Tadi dia sempat rasen. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya, Bu. Dari, ya? Saya. Oke, Pak Bu Yeni. Silakan Bu Ya. Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inayat. Pak Iqbal, saya mau tanya, saya kan ada usaha juga homemade untuk pembuatan roti sama cake di rumah. Nah, itu saya pernah ketemu dengan dinas penelusuran UMKM itu di Bekasi itu bilang kualitasnya. Nah, saya bagaimana caranya untuk brand tadi itu, personal brand supaya menarik? Apakah gabungan nama saya dan anak-anak tuh sama saya supaya menarik gitu. Sedangkan rasanya itu udah tetangga, teman kantor gitu kan Pak, itu udah bilang kualitasnya bagus, enak. Nah itu brand yang menarik supaya saya bisa nanti kalau misalnya punya uang gitu, saya mau buka toko, tapi sementara ini kan karena saya kerja juga, jadi dosen juga, jadi saya mau tanya brand yang menarik itu supaya bisa terkenal gitu tentang homemade saya membuat roti dan cake itu bagaimana ya Pak? Baik Bu, terima kasih ya. Jadi memang untuk logo ini merek itu penting ya. Tapi jangan yang ribet-ribet ya. Nama anak Ibu siapa Bu? Hasya Rizky Farisia, Bobi Sakir dan Randy Akam. Saya maunya bikin kayak Resani gitu, Randy, Hasya, Sakir, Yeni. Bagus nggak? Nah itu kan kadang-kadang kita kan maksain ya. Iya. Bagi masyarakat nggak penting itu yang penting Ibu. Makanya jangan pernah berpikir bahwa produk itu apa yang kita inginkan. Tapi apa yang contoh ya, kopi janji jiwa, kopi kenangan. Kan simpel ya. Itu kata-kata yang selalu diingat orang. Kenapa nggak kita buat namanya roti rindu? Roti apa namanya? Roti nostalgia atau roti kayak baju kan kangen. Pak Iqbal, baju misalnya Ria Miranda namanya sendiri kan terkenal tuh Pak. Iya, itu kalau dia udah terkenal, Bu. Masalahnya udah kan kita belum terkenal. Belum. Iya. Kalau belum terkenal, maka cari yang kata yang simple. Simple. Ya, misalnya kita bilang roti Bekasi. Kan belum ada kan roti Bekasi kan? Simple kan? Bekasi, planet Bekasi memang orang semua udah kenal gitu loh. Jadi jangan membuat sesuatu yang susah ribet kalau kita belum terkenal. Ya, sama ada seorang teman dia ketemu dengan tukang mie ayam. Mie ayam itu nggak ada logonya, nggak ada namanya. Lalu ditanya, Bang, abang dari mana asalnya? Dari Madinah. Madinah itu artinya Mandailing Natal.
Maka dikasih sama teman saya, dibuatkan spanduk di judul kasih mie ayam Madinah. Madinah, orang mengingatnya Madinah karena sudah ada Mekah dan Madinah gitu lah. Itu mudah. Oh, mie ayam Madinah karena ada Madinahnya, lebih mudah. Jadi coba cari kata-kata yang simple, mudah diingat dan sudah familiar dan tidak perlu meniru orang ya. Misalnya kopi Mie ceria, Bangladesh. Mie Bangladesh, Pak. mie Bangladesh, mie India, ya, roti India, kenapa enggak ya? Pokoknya unik aja, yang lucu gitu loh. Coba buat roti India, roti Pakistan, roti walaupun bukan dari India gitu ya. Roti Jadi jati asih bisa kali ya, Pak? bisa, atau roti asih, asihnya aja ambil, Roti ya. asih gitu ya. Atau roti kasih. Oke, Pak. Ya. Jadi Kasih, nggak perlu ada filosofi juga gitu loh. Yang penting itu familiar, mudah, simple, dan mudah diingat. Demikian. Apa sih, Pak? Ya, makasih Bu Yeni. Pak Iqbal kayaknya makin ini nih, makin bersemangat. Kalau tadi yang bertanya masih malu-malu, sekarang yang resen cukup banyak. Iya, Boleh iya. lanjut ya Pak Iqbal? Silakan. Oke, kita berikan kesempatan Pak Sulaiman. Ya. Silakan Pak Sulaiman. Terima kasih Bu Inaya, terima kasih Pak Iqbal atas kesempatannya. Jadi terkait personal branding, katakan saya baru memulai usaha nih Pak, belum terkenal. Tapi Ya. saya saat ini contohnya usaha yang kami bangun itu event Pak, event organizer atau wedding organizer Ya. dan sebagainya lah. Mm-mm. Nah, bagaimana membangun personal branding supaya efektif gitu Pak, cepat efektif. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi kalau kita nggak punya modal yang kuat, maka yang kita lakukan adalah kita mendapatkan portofolio dulu. Ya, jadi walaupun dapat klien impas-impas nggak ada untung nggak apa-apa, yang penting kita punya portofolio. Karena dalam bisnis IO orang sangat melihat portofolio Pak, pengalaman, bukan nama. Mau namanya kupu-kupu, belalang, pokoknya orang asalkan dia punya portofolio. Setiap kita wawancara, saya sering banget di kantor juga menggunakan IO di bertempat, itu selalu kita tanya, pernah ngerjain ini nggak? Gitu loh. Makanya dari sekarang untuk memulai bisnis IO itu kita perlu banyak portofolio. Pokoknya yang penting nama kita dipakai, boleh ya. Apakah itu nggak dibayar, nggak apa-apa dulu. Istilahnya cuci duit dulu. Itu kalau kita nggak punya uang. Kalau kita punya uang, ya kita iklan, kita pakai brand ambassador, kita pakai marketing gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya uang, maka portofolio adalah salah satu kunci utama di dalam bisnis IO. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang berikut saya persilahkan Pak Firas Orbet Sudiro. Halo, selamat malam Pak, Bu. Terima kasih kesempatannya. Silakan. Ya, Pak Iqbal, mohon maaf Pak sebelumnya. Ini kalau misalkan Pak, untuk personal branding atau personal value-nya itu yang sudah dikenal oleh orang lain itu misalkan adalah personal branding A. Lalu kemudian merasa tidak cocok di personal branding tersebut. Apakah bisa itu untuk menggantinya dan bagaimana caranya Pak? Ya memang kadang-kadang di dalam konteks personal branding itu nggak semua orang juga cocok menurut saya sih. Karena nggak semua orang percaya diri. Ya, tetapi ada banyak orang yang memang dia itu nggak punya kemampuan tapi bisa berhasil. Kenapa? Karena dia mampu melakukan kolaborasi. Nah, kata-kata kolaborasi ini yang penting sekarang. Ya ada orang misalnya dia nggak bisa ngomong, tapi dia ketemu temen yang lucu gitu loh. Lalu dia jadi objeknya, bisa ketemu di situ. Jadi jangan terlalu memaksakan diri sebagai kekuatan power sendiri. Seperti saya, beda. Ada yang kolaborasi, ada yang sifatnya partnership, ada yang sifatnya ya kalau dia nggak bisa, saya punya teman dulu dia mencoba menjadi trainer, tapi garing gitu loh. Dia ya udah, dia cari yang lain. Akhirnya dia ketemu jalannya, yaitu jadi IO aja. Kan IO nggak perlu ngomong kan. Karena kalau dia ngomong garing gitu loh, nggak cocok. IO itu cukup dia bagian belakang layar, ngurusin karangan bunga, ngurusin peminjaman gedung gitu ya.
Jadi tadi kalau gitu yang di branding IO-nya, jangan orangnya gitu. Kecuali udah punya nama besar. Kayak kalau kita ke Malang kan ada Malang Studel ya. Iya, Pak. Nah, itu ternyata kan kita kira punyanya Tengku Wisnu, ternyata si Studel ini meminjam nama Tengku Wisnu sebagai brand ambassador. Itu teknik supaya cepat naik, ya kan? Sama kayak Dadar Beredar ya. Dadar Beredar tahu ya? Iya, tahu, Nah, Pak. itu dia pakai Babe Cabita almarhum sebagai brandnya. Yang punya bukan si Babe, tapi si Babe dikasih saham lah sedikit untuk sebagai brand ambassador. Itu teknik kalau produk kita bagus, kita pakai brand ambassador, BA namanya. Saya sekarang brand ambassador dari perusahaan batik, Budi Pangestu namanya. Nah, itu saya dikasih baju-bajunya bagus-bagus. Harga bajunya 3 juta, 5 juta. Jadi kalau saya masuk TV, saya pakai batiknya, saya pakai bajunya. Itu teknik. Jadi ketika saya masuk TV, orang nanya, bro, bajunya bagus banget. Di mana belinya? Di sini, Bang. Tinggal kasih linknya. Udah, dapat duit ya. Kita dapat baju. Jadi banyak teknik dalam marketing. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Ya, oke, kita lanjutkan ya Pak Iqbal ya. Ada Pak Ya. Imron Rosadi ini dari Riau, Pak, Pekanbaru. Silakan Pak Silakan, Pak Imron. Imron. Assalamualaikum Pak Dokter. Maaf. Jazakumullah kepada Pak Dokter dan Ibu Winaya, Kepala Prodi saya. Pak Dokter, saya banyak melakukan ini pekerjaan ya sebagai dosen juga, sebagai trainer, sebagai politikus gitu. Jadi saya itu pengen branding diri itu sebagai dosennya gitu, diundang di mana-mana. Tetapi yang lebih duluan branding saya itu sebagai politisi gitu. Jadi orang mengenal Imron PKS, Imron PKS, Imron PKS. Itu yang ingin saya lebih duluan terkenal Imron PKS-nya daripada dosennya gitu. Jadi mohon pencerahan Pak Dokter, bagaimana saya supaya yang Imron PKS itu berubah menjadi itu dosen saya yang murah senyum, yang mudah ngasih nilai A gitu. Jazakallah Pak Dokter. Baik Pak Imron. Jadi memang di dalam dunia branding perlu konsistensi. Makanya kalau kita sebagai dosen, konsistensi membuat konten itu penting. Brandnya gitu ya. Buat channel YouTube-nya, buat Instagram-nya. Ya, nanti Bu Winaya kita ajarin lah ke depannya the next how to maintain media sosial. How to improve your media sosial. Saya dulu follower saya cuma 2.000, susah banget naik. Lalu saya bertemu dengan anak muda. Lalu diajarin saya gimana caranya, strateginya, tekniknya. Dan sekarang dalam sebulan follower saya bisa naik 10.000, 20.000 ya. Dan sekarang sudah mau menuju 200.000. Kalau saya sudah punya 200.000, apa yang terjadi? Saya tinggal jual endorse. Jadi produk-produk baju, buku, ya, numpang iklan di Instagram saya. Satu endorse harganya 500.000. Ya, kalau sehari 3 endorse satu hari saya dapat uang 1,5 juta. Itu nggak pakai mulut lagi, cukup pakai jempol. Makanya banyak followernya di situ, keunggulan follower itu. Jadi cara mencari uang itu sekarang Bapak Ibu udah berubah. Orang nggak cari di YouTube. Di YouTube itu susah. Ya bukan dari view-nya lagi, tapi dari follower, jumlah followernya. Ya, jadi penting bagaimana konsisten di media sosial. Ada tekniknya, misalnya cara editnya gimana, sound systemnya, soundnya gimana, editnya gimana, ya, dan jam berapa jam tayangnya, baru berapa lama durasinya, itu ada teknik-tekniknya. Nanti bisa pelajari, dilihat di Instagram saya kenapa ada view-nya sampai 11 juta, ada view-nya ada 5 juta, ya, karena kekuatan karakter saya sebagai seorang praktisi. Makanya bagi Bapak Ibu yang hari ini berada di bidang akuntansi, keuangan, maka harus mencari diferensiasi. Apa yang membedakan kita dengan konsultan lainnya? Apa yang membedakan kita dengan dosen lainnya? Oh, dosen lain itu serius. Kita ya coba cek, ada tuh dosen UGM ya juga buat konten, pinter dia. Macam-macam dia mengaitkan konten-konten tentang masalah-masalah mahasiswa ya. Jadi jangan terlalu serius. Lihat ceramah saya, itu kadang-kadang lucu ya. Coba nanti bisa ditampilin buat ceramah saya yang tentang anak kompleks sama anak kampung. Coba buat cari, buka di Instagram saya, tampilin ceramah tentang anak kompleks versus anak kampung yang tentang kemandirian anak. Bisa nggak? Atau siapa yang di sini operator coba?
bisa tampilin. Buka Instagram saya, dengerin ceramah saya tentang anak komplek dan anak kampung. Itu baru 1 hari yang nonton sudah 50.000 orang lebih. Bisa buat atau Alpu bisa? Nanti saya cari dulu, Pak. Iya, ya. Buka IG-nya di Instagram, HP soalnya. buka Ya. atau Alfu bisa atau Reza, cobalah ya. Nanti kita bahas. Oke, next. Begitu Pak Imran ya, konsisten, percaya diri dan terus menambah wawasannya. Demikian. Makasih Pak Imron. Kita masih ada makin banyak ini Pak yang bertanya. Nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Kita Masih batasi ada nanti. waktu, Ibu, izin. Masih ada waktu Ya, sampai jam kita waktu coba 3. ya. Mungkin 3. Kita maksimum 10 deh nih sama batas nanti Pak Wandi ya. Oke, kita persilahkan Irlisa. Iya, terima kasih Bu. Mohon maaf Pak Iqbal sebelumnya izin bertanya. Untuk personal branding tadi, saya kan juga baru buka usaha kecil-kecilan lah. Nah, dalam perusahaan itu di mana banyak orang tuh yang udah menjualkan atau mempunyai produk yang sama seperti saya. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana cara kita mengoptimalkan personal branding kita dalam menghadapi banyaknya kompetitor di luar? Terima kasih. Ya, jadi memang diferensiasi itu penting ya. Apa yang membedakan orang dengan kita? Kalau hanya sama, orang nggak akan ingat. Ya, kita contoh ambil kasus Wins ya. Di sekitar kampus kita ada Unkris, ada Borobudur, ada Nusa Mandiri, ada Asyafi'iyah. Lalu pertanyaannya, apa yang membedakan kampus kita dari orang lain? Ini harus ada, menurut saya, diferensiasi. Oh, murah, oh bagus gedungnya, oh ruang kelasnya nyaman, oh dosen-dosennya ramah, oh kualitasnya bagus. Itu adalah diferensiasi. Jadi, mencari diferensiasi itu penting. Kalau saya diuntungkan oleh tidak banyak psikolog laki-laki yang tampil. Ada Reza Indragiri Amril dosen saya, ya, tapi beliau fokus ke isu forensik. Lalu saya mencari, kira-kira positioning saya di mana ya? Oh, orang kebanyakan ke klinis, industri. Saya bilang di Indonesia belum ada keluarga, maka saya membrand diri saya sebagai psikolog keluarga. Yang keluarga ini sangat luas, bisa masalah pernikahan, pekerjaan, pengasuhan, ya, kemudian perjodohan, ya, konflik perceraian, yang sangat luas. Jadi disitulah diferensiasinya. Jadi kita perlu mencari pembeda produk kita dengan orang lain. Maka perlu ada riset. Misalnya tadi Bu Yeni jual roti, coba cari roti di Bekasi itu ada yang nggak yang seenak kita. Kalau ada enak, apa rahasianya? Apa keunggulannya dari kita? Kemasannya kah? Awetnya kah? Izinnya kah? Jangan-jangan logonya kah? Itu harus ada orang yang mikirin tentang studi tentang marketing ini. Demikian. Ya, kita ke pertanyaan berikut. Silakan kepada Bobby untuk bertanya. Bobby. Oke, Bobby-nya raise hand tapi hilang. Oke, silakan Bobby. Bu, baik Bu, izin bertanya. Perkenalkan Pak Rektor, saya Bobby Januari dari S2 Manajemen. Mungkin saya akan sedikit bertanya Pak perihal terkait sosial media. Mungkin ditambah sedikit sharing di awal Pak ya. Menurut saya kan perubahan algoritma media sosial kan akan menjadi tantangan dalam mempengaruhi sebuah visibilitas konten dan strategi yang sudah Suaranya kayaknya direncanakan. putus-putus ya. Ya Bu. Cukup jelas kok Pak Bobby, mohon izin boleh dilanjutkan. Kita lanjut dulu ya, Bobby, kita. Ya Bu. Oke, lanjut. Iya Bu.
Jadi gini, mau izin bertanya Pak Rektor, ada 2 pertanyaan yang mau saya tanya. Kan Bapak menurut saya sudah ahli banget di sosial media. Menurut Bapak Rektor, apa sih langkah yang harus dilakukan agar bisa menaikkan visibilitas dan menyelesaikan perubahan tren atau algoritma di dalam hal ini? Dan juga pertanyaan keduanya, bagaimana cara mengatasi feedback negatif atau kritik yang mungkin muncul terkait proses personal brand yang lagi kita bangun, Pak? Demikian Bu Winaya dan Pak Rektor. Baik, makasih ya. Langsung jawab Mas Bobi ya. Jadi bagus ya pertanyaannya. Jadi ternyata media sosial itu nggak suka kalau kita ajak. Misalnya hari ini posting jalan-jalan, besok ceramah, besok kita posting tentang healing, besok kita posting bedah buku. Itu ternyata algoritmanya nggak berjalan. Jadi postingan itu harus konsisten, ceramah-ceramah aja. Anda bisa cek di media sosial saya. Adapun yang jalan-jalan, adapun yang konten-konten ringan saya naikin di story. Jadi dalam Reels itu ilmu algoritma ini penting, bahwa algoritma itu akan susah menyebarkan konten kita kalau konten kita tuh campur-campur. Jadi kalau jalan-jalan, jalan-jalan aja, sehingga dia akan FYP-nya ke orang-orang yang suka jalan-jalan. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau pesan teman saya, jangan sekali-sekali mendelete konten yang sudah naik. Itu akan mempengaruhi, ngambek dia. Ya. Yang ketiga, ya tadi, ya, jam tayang ya, ini penting. Jam tayang mempengaruhi. Dan yang keempat, jangan baper. Ya tadi pertanyaannya, kalau sudah siap di media sosial, ya kita jangan baper, harus santai. Saya diajak macam-macam, santai aja. Nggak boleh baper kalau media sosial. Nggak boleh kita mendelete komen orang. Nggak boleh kita menutup komentar. Karena itu menunjukkan bahwa kita nggak siap bermedia sosial. Karena media sosial ini, ibarat kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Nah, ini penting. Tetapi jangan juga terlalu over, ya. Misalnya kita baru kayak cari muka gitu ya, caper gitu ya. Jangan seperti pantun, kalau ingin nama dikenang, jangan kata-kata tinggi menjulang. Jangan seperti ayam di dalam kandang, bertelur satu, tahu orang sekampung. Jadi jangan pula kita seolah-olah seperti pahlawan kesiangan. Jangan pula di media sosial, jangan pula kita terlalu overacting. Tetapi kalau kita membuat yang kontroversi, itu bisa tarik misalnya. Ya nanti coba buat cari Instagram si Kakak Kev atau tadi saya lagi ngamatin itu kontennya juga. Dia hanya menirukan anak-anak SMA yang senioritas, berseragam datang ke sekolah, caper gitu ya. Itu dia drama-drama ringan, tapi itu menaikkan nama dia. Atau juga ada orang yang kontennya cara pakaian. Dia ngajarin kita cara pakaian, kalau baju A tambah B, gimana cocok atau enggak, dan lain-lain. Demikian. Ya, yang berikut ya Pak Iqbal, kita persilahkan ke Novia Gita Lestari. Assalamualaikum, terima kasih Bu. Izin bertanya Pak, bagaimana cara membangun personal branding untuk mahasiswa, calon pekerja maupun pekerja, dan bagaimana sebaiknya mereka menggunakan sosial medianya? Karena beberapa waktu yang lalu kan ada kasus di TikTok, ada seseorang yang menertawakan ibu-ibu di bioskop, dan efeknya orang tersebut diberhentikan dari tempat kerjanya, Pak. Menurut Bapak pendapatnya bagaimana? Terima kasih. Baik, makanya tadi hati-hati dengan postingan. Jangan kita memposting sesuatu yang tidak ada urgensinya. Ya, tadi belum ngecek dan lain-lain. Seperti tadi security yang mukulin anjing, lalu diposting sama orang bahwa security-nya jahat, padahal security-nya nyelamatin kucing yang digigit anjing gitu loh. Jadi sebagai mahasiswa, saya kira kalian harus mencoba menjadi influencer. Influencer itu enak banget. Jadi influencer itu kayak buat konten-konten ringan ya, yang itu membuat kita itu bisa bisa lebih mudah mencari uang dengan follower yang banyak. Caranya gimana? Kita buat konten yang simpel, sederhana, yang itu bisa meningkatkan privilege kita. Ada misalnya konten-konten yang sifatnya itu edukasi, ada yang bedah makanan, kuliner, ada, tapi harus konsisten gitu, kuliner aja. Atau kalian coba buat tentang Bekasi aja.
Sehingga nanti semua tentang Bekasi orang akan mencari di situ, misalnya semua tentang Bekasi aja nama Instagramnya, atau Bekasi kita, atau Bekasi terkini. Jadi sekarang orang nyari duit, dia memperbanyak follower. Misalnya tadi, saya punya uang nih, saya buat akun Jakarta terkini, lalu saya buat info Jaksel, Jakpus terkini, Jaktim terupdate, Jakut kekinian, Jakbar saat ini. Maka nanti semua berita tentang di daerah itu akan naik di situ. Dan kita ngambil dari netizen aja. Lalu follower banyak sampai 100.000. Lalu nanti semua kuliner, perusahaan yang berkepentingan dengan orang Jakbar, Jaksel, Jakpus akan endorse dengan kita. Jadi nggak harus konten juga. Asal kita pinter-pinter nyari berita, naikin konten. Ya, jadi ini penting bahwa sekarang wartawan banyak kehilangan pekerjaan karena koran-koran tutup. Dan sekarang muncul namanya netizen. Yang itu bisa kita lakukan sendiri. Saya punya teman punya namanya seputar Tangsel. Followernya kayaknya sudah hampir 200.000. Sehari dia bisa dapat 3 endorse. Satu endorse harganya 350 sampai 500.000. Berarti pendapatan dia sehari sekitar 1,2 juta dari endorse karena followernya banyak. Demikian. Ya, Masya Allah banget nih ya. Jadi seperti konsultasi dengan Pak Iqbal. Kalau manggil Pak Iqbal berapa ini bayarnya? Kita lanjutkan saya kasih kesempatan buat Bu Puput. Silakan Bu Puput. Ibu Putranti Nova. Assalamualaikum Ibu Winaya, Bapak Iqbal. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bapak, terkait tentang personal branding. Bagaimana cara kita mengukur keberhasilan dari sebuah personal branding yang sudah kita lakukan? Dan jika personal branding tersebut dinilai kurang berhasil atau gagal dalam sebuah pemasaran, apa yang harus kita lakukan? Demikian Bapak, terima kasih. Baik. Ada lagi? Tadi ya. Iya. Jadi kalau personal brandingnya itu tidak berjalan dengan baik, maka kita harus berpikir jangan-jangan konten kita nggak bagus nih atau alat kita. Jadi memang salah satu keunggulan di era media sosial adalah alat. Ini penting ya. Karena alat ini ibarat senjatanya. Makanya kenapa banyak orang itu handphonenya harus canggih, karena di media sosial itu sangat menentukan algoritmanya. Misalnya iPhone sama Instagram itu sudah klop. Ya, dia tuh kalau kita ngupload nggak pakai iPhone itu jelek kontennya, kameranya dan lain-lain. Ya, itu semua juga berpengaruh. Soundnya, ya, editnya, ini semua juga berdampak. Jadi menurut saya coba dievaluasi, dicari tahu semua ilmu tentang media sosial itu sudah ada di internet sekarang. Tinggal bagaimana kita menjaganya, mempelajari terus dan mengupdate terus. Dan ilmu algoritma itu juga berkembang terus. Kadang-kadang supaya viral itu berubah tekniknya. Dulu orang mengatakan jam tayangnya harus maghrib, sore jam 5 gitu ya. Sekarang di-upload pagi juga bisa viral. Makanya saya tuh kalau sekali di konten saya sekali ada konten yang masuk tidak ada hubungan sama konten ceramah itu langsung susah naiknya. Ya, makanya kita jaga betul upload yang penting-penting aja. Upload yang benar-benar sangat berhubungan dengan branding kita. Jadi kalau kita sudah ternyata, tadi saya baru posting itu, coba cek itu Instagram si Lukman. Lukman ini anak muda yang viral, mukanya mirip Mayor Teddy gitu loh. Lalu dia akhirnya berhasil membrand dia sebagai meniru gaya-gaya senior yang ikatan dinas datang ke sekolah, gaya-gayaan, sombong, ya kan? Nah, tetapi akhirnya apa yang terjadi nanti? Semua brand-brand anak milenial itu akan ngiklan ke dia, endorse. Gitu loh. Di situ dia dapat duit gitu loh. Kayak Maele, brandnya apa? Preman terkuat di bumi, ya kan? Walaupun dia penakut gitu misalnya gitu. Itu yang membuat orang lucu gitu. Jadi nggak harus ganteng, nggak harus cantik, nggak harus pintar. Asal kalian percaya diri dan menemukan passion dan positioning kita. Saya diuntungkan dengan positioning psikolog keluarga, karena itu nggak ada orang yang berani. Ya, saya pernah ditawari sebuah media nasional, ditawari jadi psikolog seksual, nggak mau saya. Itu merusak algoritma saya. Bayangin begitu melihat muka saya orang melihat seksual kan gitu. Oh ini pengganti dokter naik tobing. Itu merusak algoritma ya. Jadi kita harus konsisten.
Demikian. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Kita lanjutkan. Ini masuk personal branding nih Pak. Yang bertanya Pak Wandi, tapi kita lebih banyak mengenalnya dengan Mas One. Lebih banyak orang kenal Mas One-nya daripada Pak Wandinya. Silakan Pak Wandi. Ya, Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya Bu? Ya, silakan. Mohon maaf nih izin bertanya. Sebenarnya tadi udah mulai terjawab tuh masalah diferensiasi, kemudian masalah apa karyawan dalam membranding diri. Akhirnya saya harus merubah pertanyaan nih Pak. Jadi setelah kita berhasil atau sosmed kita naik gitu Pak, terus kita banyak follower gitu. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai kita atau membuat red card, Pak? Adakah rumus-rumus tertentu, Pak? Terima kasih, Pak. Itu aja pertanyaannya. Ya, sebentar. Pak Iqbalnya. Oke, saya jawab ya. Sorry, Dapat. kamera saya matiin. Ya. Jadi memang untuk value itu uang itu didapat bukan hanya dari produk, tapi tadi dari endorse atau dari undangan. Kayak saya nggak ada banyak uang dari endorse, tapi saya banyak dapat uang dari undangan seminar. Istilahnya red card gitu ya. Berapa red card-nya Pak? 15 juta cukup nggak Pak per sesi? 10 juta cukup nggak Pak? Itu karena kita sudah terkenal. Jadi di awal-awal kita nggak usah pakai tarif dulu gitu loh. Yang penting diundang aja. Lalu ceramah-ceramah kita itu kita rekam. Makanya modalnya adalah kamera, ya, iPhone, mic, yang itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas media kita. Demikian. Terakhir ya Pak, satu lagi ya Pak. Oke. Pak Ahmad Shah, silakan Pak Ahmad Shah. Ya, silakan Pak Ahmad Shah. Iya Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Waalaikumsalam. diizinkan untuk bertanyakan. Bentar Bu. Buka kepean dulu dia. Halo. Bentar, lagi ini kameranya kurang pas. Apakah ada perbedaan dalam membangun personal branding berdasarkan tipe kepribadian, misalnya extrovert versus introvert? Apakah orang dengan tipe kepribadian yang berbeda memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun citra diri mereka? Tapi bagaimana perbedaan ini mempengaruhi personal branding, Pak? Terima kasih, demikian. Baik ya, jadi memang tadi lagi-lagi saya katakan tidak harus orang yang melakukan personal branding itu berbicara. Ada yang diem aja. Ya, tetapi dia kontennya bagus gitu loh, inspiratif. Coba Bapak Ibu tadi buka yang Lukman yang saya udah nonton belum ya? Yang barusan saya share. Lah ini di Pak, chat. sedikit ditampilkan. Nah, itu dia hanya meniru-niru aja gitu loh ya. Dia nggak ngomong, yang ngomongnya cuma sekata dua kata yang lucu-lucu aja gitu loh. Ada yang di belakangnya sebagai gimmick-gimmicknya gitu ya. Tetapi itu sungguh masuk ke relung hati orang karena ini sesuai dengan kenyataan nih. Kalau senior datang ke kampus belagu, sombong gitu kan. Apalagi yang masuk sekolah kedinasan gitu kan. Yang itu tentu saja menjadi salah satu. Jadi orang sekarang itu ada nggak mau ribet-ribet. Orang itu maunya yang bahagia-bahagia aja. Yang ceria-ceria. Jangan yang terlalu mikir panjang, berat, teoritis. Ya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kalau kita introvert, ya kita konten-konten ini aja. Misalnya kita jalan, naik motor. Ada orang naik motor aja kerja keliling ke puncak, balik lagi. Jadi konten itu. Menemuin sesuatu gitu ya. Jadi coba banyak monitor, pelajari orang-orang yang sudah followernya banyak. Apa yang mereka lakukan? Apa strategi mereka? Sehingga kita bisa, di YouTube sudah banyak sekali contoh-contoh cara meningkatkan value, follower, dan lain-lain. Demikian Pak Ahmad, makasih. Ya, demikian Bapak Ibu, para mahasiswa, semua kita sudah mendengarkan pemaparan dan presentasi yang sangat mahal buat kita semua. Karena memang kalau manggil Pak Iqbal, saya sebenarnya pernah manggil Pak Iqbal lupa dalam satu grup. Cuman saya sengaja nggak tampilin. Waktu gitu ya?
waktu di masjid Pondok Indah yang ibu-ibu Oh, semua. Itu saya bayar Pak Iqbal tuh 10 juta. Ya Pak. Cuman saya nggak mau tampil di situ, teman-teman aja, grup saya yang manggil Pak Iqbal. Mantap. Saya bilang, kalau saya sebut nama ntar Pak Iqbalnya didiskon, kasihan. Dan mereka semua terkesan. Jadi kalau kita semua memanggil Pak Iqbal dalam kapasitas sebagai konsultan itu kan mahal. Hari ini Pak Iqbal mempresentasikan dengan sangat hebat, sangat dalam isinya, dan kita yang nggak hadir ini rasanya rugi karena kita tidak bisa mengambil manfaat daripada apa yang sudah disampaikan. Ada beberapa kesimpulan sedikit yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, dalam personal branding ini kita harus menjadikan diri kita sebagai entrepreneur, apapun, sebagai siapapun kita. Yang kedua, kita harus memiliki perbedaan dengan orang lain. Yang positif yang pasti. Dan kita harus membuat brand diri kita sesimpel mungkin. Atau kalau mau kita punya produk juga, kita harus membuat sesimpel mungkin kita sebagai apa atau kita sebagai siapa, sehingga kita akan lebih mudah dikenal orang, dan kita tidak mudah ditiru oleh orang. Kira-kira itu dari saya. Saya kembalikan ke Rizka untuk menutup acara ini. Tapi sebelumnya mungkin Bu Atik ada yang bisa ditampilkan mengenai Lukman, atau nanti kita masing-masing buka sendiri. Terus jangan lupa klik subscribe untuk Pak Iqbal menjadi followersnya, biar bertambah followersnya Pak Iqbal. Silakan Rizka. Baik. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh peserta, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Iqbal, Bapak Muhammad Iqbal. Beliau yang kita tahu semua jadwalnya selalu padat ya Bu Winaya ya Bu ya. Di kesempatan ini adalah sesuatu yang sangat kesempatannya sangat baik. Benar tadi kata Bu Winaya, jika melewatkan kuliah umum ini itu sangat amat disayangkan. Karena waktu Pak Iqbal yang sangat saya bisa lunas utang 500 juta lebih dalam 40 hari saya lakukan. Oh ini ditampilkan share screen-nya. Baik, ini berikut kita tampilkan video yang diinfokan tadi dari Pak Iqbal. Video Lukman. Boleh Mas Alfu dibantu? Bisa di-share, Alfu? Bisa, Mas Alfu? Apa bisa? Bangun, kamu ganti. Hadirin itu Olga TV itu perhatian persiapan diberangkatkan kembali. Sorry. Sorry. Lagi. Sorry. Hadirin itu Olga dibuka sosial. Coba yang Lukman datang ke sekolah juga deh, yang dia datang ke sekolah. Yang dia jadi senior paskibra gitu ya. Iya, iya kan kedua. Hai kakek. Iya. Iya. Oh. Mungkin
Iya, nggak pernah melakukan. Ini juga menunjukkan ada tepatnya atraksi. Coba yang Instagram saya coba, yang anak komplek persona kampung. Dari sekarang ibu-ibu yang terlalu sayang sama anak boleh, tapi jangan berlebihan. Karena salah satu di antara kita pasti pergi lebih dahulu. Untuk itu ibarat tongkat kita dipegangnya, lepaskan pelan-pelan. Coba beli sayur ke warung depan, terus ke pasar. Anak-anak kita kebanyakan di Menara Gading. Apa itu? Tinggi, putih, ganteng, bersih, ranking. Tapi kakinya tidak menginjak bumi. Nggak punya empati. Hanya bergaul di lingkungan orang kaya saja, di kompleks saja. Apalagi ibu-ibu yang tinggal di kompleks. Jangan sama anak kampung. Kesannya orang kampung tuh hina. Padahal ibunya orang kampung semuanya. Orang kampung tuh rumahnya cash, Bu, nggak kredit. Mohon maaf anak kompleks. Anak kita itu perlu tahu mana orang kampung, mana orang kota, mana orang terminal, mana preman, mana penjahat. Kalau dia hanya berteman dengan orang baik saja, maka dia akan ditipu suatu hari. Kenapa? Karena dia nggak tahu wajah penipu yang mana. Dari sekarang ibu-ibu yang terlalu sayang sama anak. Lihat algoritmanya konsisten ya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Iqbal. Sedikit saya juga merangkum dari evaluasi dari pemaparan materi yang disampaikan Pak Iqbal adalah performa sangatlah penting dalam menarik dan mempertahankan konsumen. Lalu gunakan marketing sesuai dengan era, bisa menggunakan dari anak-anak milenial zaman sekarang. Dan popularitas itu adalah penting mendapat memperkuat personal branding kita, dan kita harus mempunyai ciri khas unik yang ada di diri kita atau ide yang out of the box akan membuat kita menonjol. Dan buatlah logo branding yang mudah dikenal, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang diinginkan masyarakat, bukan diinginkan atas keinginan diri sendiri. Baik, hadirin yang terhormat, demikianlah akhir dari kuliah umum kita hari ini tentang membangun personal branding. Kami berharap informasi dan wawasan yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam membangun dan memperkuat citra diri, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Iqbal atas presentasi yang luar biasa dan inspiratif. Terima kasih juga kepada Ibu Winaya selaku moderator dan seluruh peserta yang hadir pada kuliah umum hari ini, terutama pada mahasiswa pasca sarjana dan sarjana yang telah hadir berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab juga. Semoga kita selalu berusaha untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kita semua mendapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan di masa depan. Akhir kata, mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf ada sesi foto bersama dan mengingatkan kembali untuk mengisi link kehadiran, presensi kehadiran. Boleh Mas Alfu, kita untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Boleh. Hitungan ketiga ya Bapak Ibu sekalian, boleh Mas Alfu? 1, 2, 3. 2 kali lagi. Untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi. Untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga kita akan selalu mengadakan kuliah umum dengan materi yang sangat menarik ya Bu Winaya, Pak Iqbal, mohon izin. Baik, saya pamit. Akhir kata saya Rizka mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih Mbak Rizka, Bu Winaya. Terima kasih Mbak Rizka, terima kasih Pak Iqbal, terima kasih Bu Winaya. Pak Iqbal. Ya.